Halo, shalom. Selamat pagi anak-anak kelas besar. Apa kabar anak-anakku? Kenzi, Iyo, Via, John, dan Evelyn. Semoga kalian sehat dan gembira. Di pagi ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama dengan pembelajaran hari Selasa 30 Maret 2021. Oke, sebelum kita belajar pasti anak-anak sudah siap ya? Sudah ada yang sarapan belum? Sudah mandi? Sudah cantik-cantik, sudah gosok gigi. Semua hebat anaknya Bunda Ida kelas besar. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita duduk manis, lipat tangan, dan berdoa. Berdoanya ikuti kata-kata Bunda Ida ya. Semua tutup mata, jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang jalan-jalan, duduk manis. Kita mau berdoa sama Tuhan harus sopan. Ikuti kata-kata Bunda Ida ya, semua berdoa bersama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama. Pimpin kami Tuhan, sertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, seperti biasanya sebelum kita lanjut, kita akan bernyanyi dan mendengarkan cerita. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Anak-anak, dalam firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepada Bapa di surga, maka dia akan disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Jadi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita semua bersaudara di dalam Tuhan ya. Sekarang Bunda mau ajak kita semua, yuk kita mau nyanyi dalam Tuhan kita semua bersaudara. Siap? Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekali lagi ya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Anak, jadi kalau kita semua bersaudara, berarti kita harus saling sayang sama teman-teman kita, sama teman-teman yang ada di rumah, yang ada di sekolah. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Yuk, kita sekali lagi mau menyanyi. Ingat teman-teman
teman kita ya. Kita punya teman-teman dan kita adalah saudara di dalam Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi ya, kita mau nyanyi dalam Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita apa? Kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Tuhan kita bersaudara. Haleluya. Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Tuhan kita bersaudara. Yeay. Oke, tadi anak-anak sudah bernyanyi dan mendengarkan cerita ya. Sekarang kita akan belajar. Nah, tema minggu ini seperti kemarin, temanya apa? Siapa yang masih ingat? Adalah pekerjaan atau profesi tentang kesehatan. Sekarang materi kita hari ini yang akan kita pelajari adalah rumah sakit. Nah, sebelumnya Bunda akan menjelaskan apa itu rumah sakit. Tapi sebelum Bunda jelaskan rumah sakit, kita lihat dulu video rumah sakit. Yuk, kita lihat video rumah sakit. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang rumah sakit. Rumah sakit adalah salah satu tempat umum. Ada yang tahu apa itu tempat umum? Tempat umum adalah tempat yang bisa dikunjungi oleh orang banyak. Nah, di rumah sakit ada siapa saja ya? Betul, ada dokter dan juga ada perawat. Mereka semua siap membantu siapa saja yang sakit. Jadi, jika anak-anak demam, sakit perut, pusing kepalanya, batuk pilek, atau juga sakit gigi, tidak perlu takut untuk menghubungi dokter karena mereka semua baik. Anak-anak, di rumah sakit juga ada kendaraan loh, namanya ambulans. Ambulans ini siap mengantar ataupun menjemput siapapun yang sakit. Kita bisa menelpon ke nomor 112. Nah, anak-anak, para dokter mengajak kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan supaya terhindar dari virus dan kuman yang jahat. Caranya dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, mandi setiap pagi dan sore hari yang bersih. Jangan lupa untuk olahraga. Olahraga bersama keluarga juga seru loh. Kemudian tidak lupa makan makanan yang sehat dan tidur siang juga malam. Oke, tadi anak-anak sudah melihat tentang rumah sakit ya. Apa itu rumah sakit? Ternyata bukan rumahnya yang sakit,
Ternyata rumah sakit itu tempat orang-orang yang sakit berobat supaya menjadi sembuh. Nah, kenapa orang-orang harus berobat? Karena mereka sakit. Yang datang ke rumah sakit itu orang yang mau berobat, ketemu dokter supaya diobati dokter dan supaya sembuh. Di mana tempatnya? Ya di rumah sakit. Nah, itu rumah sakit. Rumah sakit itu besar sekali. Beda dengan puskesmas ya. Rumah ini kita bicaranya tentang rumah sakit, belum puskesmas. Puskesmas besok ya. Ini hari kita khusus membicarakan tentang rumah sakit. Rumah sakit itu isinya apa saja? Tadi kita sudah lihat ya videonya, rumah sakit itu besar sekali. Beda dengan puskesmas ya. Rumah sakit itu isinya adalah alat-alat tempat obat-obatan, tempat alat-alat untuk menyembuhkan orang sakit. Seperti ada tempat tidur orang sakit. Seperti ada ruangan dokter, ada ruangan operasi. Terus apalagi ada laboratorium untuk meneliti sakit apa ya. Terus apalagi ada apoteknya. Rumah sakit itu mesti ada apoteknya. Terus ada tempat pembuatan obatnya juga, laboratorium. Nah, terus apalagi ada ruangan pemeriksaan. Kalau baru masuk nanti dokter periksa satu-satu. Nah, rumah sakit itu besar sekali karena setiap ruangan itu beda-beda. Yang sakitnya itu kalau umpama sakit umum ditaruh di salah satu ruangan umum. Tapi kalau ada yang sakit khusus seperti sakit paru-paru, dia ada ruangannya sendiri. Terus ada namanya poli paru-paru, namanya poli ya kalau di rumah sakit itu istilahnya poliklinik. Terus ada kalau sakit gigi, dia harus ke ruangan tempat gigi namanya poli gigi, tempat pemeriksaan gigi. Terus kalau sakit apalagi ya, ginjal atau sakit gula, itu nanti ada tempatnya sendiri-sendiri. Batuk, apalagi sekarang yang musim COVID, itu ada tempatnya sendiri di rumah sakit, tidak digabung jadi satu. Supaya apa? Karena kalau sakit itu digabung nanti jadi ketular, yang lain itu akan terjangkit. Mungkin yang hanya sakit gigi kalau digabungkan dengan orang batuk, digabungkan dengan orang sakit mata, nanti pasti akan kejangkitan. Makanya kalau di rumah sakit itu karena sudah gede sekali ruangan-ruangannya, disendirikan tempat-tempatnya itu. Ada poli gigi, ada poli mata, ada poli ibu dan anak, tempat melahirkan sendiri, ruangan ibu melahirkan sendiri, ruangan kontrol sendiri, tidak boleh digabung karena sudah besar ya, makanya dikasih nama rumah sakit. Rumah sakit itu harus besar, dan di rumah sakit itu ada siapa saja. Di rumah sakit itu ada dokter, ada suster, ada perawat-perawat yang lain, ada tukang bersih-bersih, ada kantinnya juga, ada yang bagian masak juga, di dapur umum, di tempat ruangan gizi itu ada ya. Terus ada perawat-perawatnya, terus ada yang bagian orang-orang yang bersih-bersihkan rumah sakit, ada yang bersihkan taman, ada yang tukang parkir. Itu sudah dibagi sendiri-sendiri isinya rumah sakit itu. Jadi bukan hanya dokter saja yang di rumah sakit. Di rumah sakit itu Bunda bilang apa tadi? Ada perawat, ada suster, ada orang tukang parkir, ada apa lagi? Ada orang yang suka bikin apoteker, yang suka bikin obat, terus ada yang jaga lab, ada yang bagian ronsen, itu sendiri-sendiri ya. Itu pekerjaannya mereka sendiri atau profesi mereka sendiri-sendiri. Itu makanya kita membahas tentang profesi. Oke, itu tadi kita bercerita tentang rumah sakit. Sebelumnya kita mau
Bunda mau ajari tepuk dokter. Tepuk dokter gimana Bunda? Ikuti Bunda dulu ya. Tepuk dokter, ambil suntik, isi obat, usap-usap, usap-usap, jus nggak sakit. Nah, yuk sama-sama ya. Yuk, pelan-pelan ya, sama-sama. Tepuk dokter, ambil suntik, isi obat, usap-usap, usap-usap, jus nggak sakit. Nah, ternyata anak-anak itu tidak boleh takut sama jarum suntik ya. Nggak sakit kok. Sakitnya itu cuman kayak digigit semut, cik gitu aja. Nggak boleh takut sama jarum suntik. Nah, sudah hafal belum tepuk dokternya tadi? Ulangi sekali lagi ya. Tepuk dokter, ambil suntik, isi obat, usap-usap, usap-usap, jus nggak sakit. Nah, lucu ya tepuk dokternya ya. Jus nggak sakit. Nah, itu tadi tepuk dokter. Ambil suntik, isi obat, usap-usap, usap-usap, jus nggak sakit. Nah, dihafal ya, gampang ya. Nah, oke, itu tadi pembelajaran kita tentang rumah sakit. Dan sekarang kita masuk pada hasil karya kita apa Bunda? Kita akan membuat apa hari ini? Biasanya Pak Dokter itu membawa tas. Isinya apa tasnya itu? Isinya pasti obat-obatan, ada suntik, ada stetoskop, ada apa lagi? Ada pengukur suhu, termometer, terus ada obat, ada pil, macam-macam ya. Kita akan membuat apa? Membuat tas dokter. Nah, kemarin kita sudah membuat baju dokter dan topi suster. Sekarang kita lengkapi dengan apa? Dengan tas dokter. Tas dokter yang Bunda sudah bagikan belum ada lambangnya. Kita belum tahu kalau itu untuk para dokter. Nanti kita tambah dengan palang merah yang Bunda sudah bagikan. Kita tempel di sini. Oke, ini tas dokter kita. Cantik bukan? Nah, tas dokter isinya apa Bunda? Tas dokter kita nanti kita isi dengan yang Bunda sudah bagikan, belum diwarnai ya. Yang punya anak-anak belum diwarnai. Nanti anak-anak warnai jadi seperti punya Bunda ini. Ada stetoskop, ada plester luka, ada suntikan, ada kapsul, ada pil atau tablet, ada termometer, ada botol obat. Nah, gampang ya, nanti diwarnai ya. Setelah anak-anak warnai nanti diukur sesuai dengan tasnya, terus anak-anak masukkan di dalam tas dokter. Nah, dikumpul ya, dikumpul. Terus nanti anak-anak bilang, Bunda, ini tas dokterku. Nah, kalau anak-anak mau berfoto baju dokter kemarin dan topinya, terus ditambah dengan tas dokter, anak-anak boleh berfoto. Terus di foto mama atau papa ya. Nah, untuk yang dikumpul adalah tas dokternya ya, sama ininya, sama alat-alat dokternya dikumpul ya. Nanti mau penerimaan rapot Bunda bagikan kembali. Oke, ini hasil karya kita yaitu membuat tas dokter. Setelah anak-anak pakai berfoto, anak-anak boleh simpan lagi dan dikumpul ya. Oke, jangan lupa ya foto pakai baju dokter, pakai topinya, pakai tasnya. Anak-anak boleh berfoto, boleh Bunda
gitu ya. Bunda mau lihat, dikirim ke Bunda, Bunda tunggu. Oke, itu tadi tentang rumah sakit dan tas dokter. Sekarang sebelum berakhir, Bunda mau berpesan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, agar anak-anak selalu sehat, anak-anak selalu gembira, dan orang tua juga selalu sehat ya. Untuk menjaga kesehatan di rumah, jaga kesehatan lingkungan, jaga kesehatan diri kita ya. Oke, itu tadi pesan Bunda Ida. Sebelum kita berpisah, kita bersama-sama mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama ya. Ikuti kata-kata Bunda Ida. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami sudah selesai belajar bersama-sama. Pimpin kami selalu, jaga kami selalu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi. Dadah.